Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wijaningsih dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan nomor NPM 20510404262. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memaparkan proposal metodologi penelitian 2 dengan dosen pengampu Pak Vicky F. Sanjaya MSc. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh bisnis baru dengan entrepreneurial intention sebagai variabel mediasi terhadap ekonomi development di Indonesia. Yang pertama yaitu ekonomi development atau pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau yang baik, yaitu yang mampu menciptakan pemerataan pendapatan masyarakatnya dan juga dapat mengentaskan kemiskinan di negara tersebut dan dengan membuka kesempatan lowongan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakatnya sehingga dapat meminimalisir pengangguran. Jadi ada salah satu alternatif nih guna meminimalisir pengangguran, yaitu dengan membuka bisnis baru atau membuka kewirausahaan. Jadi dengan misalkan ada seseorang yang membuka wirausaha dan dia sungguh-sungguh dalam menjalankan wirausahanya tersebut sehingga menjadi perusahaan yang besar. Jadi pada saat perusahaannya sudah besar, dia pasti akan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak sehingga dia akan membuka lapangan pekerjaan dan dari masyarakat sekitarnya akan melamar pekerjaan pada perusahaan tersebut. Jadi hal tersebut dapat meminimalisir pengangguran di daerahnya itu. Jadi dapat membantu pertumbuhan ekonomi agar semakin makmur dan juga sejahtera. Namun kondisi saat ini di Indonesia berdasarkan Global Entrepreneur Index bahwa Indonesia ini menduduki peringkat ke-75 dengan nilai 3,18% pada tahun 2022. Jadi masih di bawah angka 5% dari jumlah penduduk. Menerangkan bahwa aktivitas kewirausahaan di Indonesia ini masih terbilang rendah. Kemudian ada juga di sini berdasarkan data indonesia.id menjelaskan bahwa negara di Asia Tenggara dan Indonesia ini menduduki peringkat kedua pada tahun 2023 dengan proyeksi tingkat pengangguran sebesar 5,3%. Dan didukung pula pada data indonesia.id bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini sebesar 27,7% lebih besar menyebut kondisi ekonomi nasional di Indonesia ini dalam keadaan buruk. Oleh karena itu, di sini saya melakukan prasurvei terhadap mahasiswa generasi Z di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Prodi Manajemen Bisnis Syariah, yang dengan menyebarkan kuesioner melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram kepada 50 mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yaitu sebesar 98,3% setuju bahwa bahwa munculnya bisnis baru ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi sebesar 64,7% itu memilih untuk bekerja dengan orang lain dibandingkan untuk membuka usaha sendiri, yaitu lebih kecil, yaitu sebanyak 35,3%. Jadi dari sini kita dapat mengetahui apakah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung ini secara keseluruhan nanti setelah survei memiliki niat untuk memulai usaha baru, dan apakah ada faktor atau indikator-indikator tertentu yang mempengaruhi mahasiswa dalam berkeinginan dalam memulai usaha baru. Melalui data empiris, penelitian terdahulu dan hubungan antara variabel X dan M, yaitu penelitian dari Adel Alferai, Maria Paula, Muhammad Faruk, Yasser Hasan, dan juga Natila Costa, ini menyatakan bahwa bisnis baru ini diperlukan kesadaran terhadap diri seseorang untuk menumbuhkan niat kewirausahaan. Jadi, sebelum niat kewirausahaan itu muncul, ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti pendidikan, motivasi, ataupun dari keluarga.
Kemudian hubungan antara variabel Y dan N dari penelitian Yan Li, Jin Zhang, Tanapol, Daniel, dan juga Karina membuktikan bahwa perkembangan ekonomi dapat didorong dengan naiknya tingkat kewirausahaan, karena kewirausahaan ini dapat mendorong atau dapat meminimalisir pengangguran yang ada di negara tersebut. Maka dari itu, peneliti di sini memilih judul pengaruh bisnis baru dengan entrepreneurial intention sebagai variabel mediasi terhadap ekonomi development di Indonesia, studi kasus pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, khususnya generasi Z, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Landasan teori yang saya gunakan yaitu di sini teori of planned behavior atau TPB dengan terdapat 3 elemen, yaitu sikap berperilaku, norma subjektif, dan juga kontrol perilaku. Kemudian teori yang saya gunakan yang kedua yaitu ada entrepreneurial event model atau EEM dengan 3 elemen juga, yaitu ada kelayakan yang dirasakan, kecenderungan untuk bertindak, dan juga keinginan yang dirasakan. Yang selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Di sini saya menentukan hipotesis berdasarkan data empiris, yaitu antara pengaruh bisnis baru terhadap ekonomi development di Indonesia, bahwa terdapat 4 penelitian yang berpengaruh positif dan signifikan bahwa bisnis baru ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan juga terdapat satu penelitian yang menghasilkan bahwa bisnis baru ini tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi development. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama yaitu bisnis baru berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi development. Yang kedua yaitu saya melakukan hipotesis yaitu pengaruh bisnis baru terhadap entrepreneurial intention, bahwa penelitian dari Adel Alferai dan kawan-kawannya sebanyak 4 penelitian itu menyatakan bahwa munculnya bisnis baru ini dipengaruhi oleh niat kewirausahaan. Jadi sebelum bisnis baru ini ada, itu ada niat kewirausahaan dulu yang ada di diri seseorang, baru dia bertindak untuk melakukan bisnis baru. Kemudian ada satu penelitian yaitu dari Girma et al. Menunjukkan bahwa bisnis baru ini tidak dipengaruhi oleh niat kewirausahaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis baru berpengaruh positif dan signifikan terhadap entrepreneurial intention. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis pengaruh ekonomi development terhadap entrepreneurial intention, bahwa dalam penelitian terdahulunya yaitu dari Francisco Linan dan kawan-kawan, Neil, dan juga ada Jin Zhang dan Haryati, bahwa niat kewirausahaan ini memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian ada satu penelitian yaitu dari Wenakers menemukan bahwa pengaruh niat kewirausahaan ini pada pertumbuhan ekonomi ini tergantung jenis usahanya tersebut, apakah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi development berpengaruh positif dan signifikan terhadap entrepreneurial intention. Kemudian yang selanjutnya yaitu apakah entrepreneurial intention ini memediasi antara bisnis baru dan juga ekonomi development. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adel Alferai, Yasser Hasan Salem, kemudian dari Daniel Ordiana, dan satu penelitian dari Pakistan, yaitu menunjukkan bahwa niat kewirausahaan ini memediasi antara munculnya bisnis baru dengan memberikan peluang perekonomian yang lebih baik, yang kemudian dapat memajukan ekonomi dan keberhasilan suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik berkat adanya kewirausahaan. Adapun penelitian dari Linan dan Chen
bahwa variabel niat kewirausahaan ini berpengaruh positif, tetapi dia tidak memediasi antara hubungan bisnis baru dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang saya gunakan di sini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan populasi yaitu mahasiswa generasi Z UIN Raden Inten Lampung, khususnya manajemen bisnis syariah dengan sampel berjumlah survei kemarin yaitu sebesar 50 responden dengan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner secara online kepada mahasiswa generasi Z UIN Raden Inten Lampung khususnya manajemen bisnis syariah. Dan teknik analisis data di sini direncanakan menggunakan Smart PLS dengan melakukan uji validitas, reliabilitas, dan juga efek tidak langsung mediasi apakah memediasi dengan full atau parsial. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.